terima kasih. Kalau aku ini sebenarnya termasuk orang yang membina Kampung Hijau. Jadi itu Pokdarwis ngarannya, jadi kelompok sadar wisata. Kebetulan aku ini ketua, ngaranku Zulkifli itu. Cuman kebetulan aku bukan orang sini, aku yang di pinggir jalan sana gitu. Kalau izin bertanya lah Pak, biasanya kalau menurut pandangan warga di sini mengenai sungai di sini ini biasanya dimanfaatkan untuk apa aja? Sebenarnya seperti biasanya kan dimanfaatkan untuk mandi, cuci baju atau apa itu, cuman bukan untuk minum. Jadi rata-rata di sini minumnya pakai PDAM. Jadi kalau yang lain-lain itu kayaknya misalkan ada yang mancing, itu kan termasuk pencaharian, salah satu pencaharian orang sini yang mancau jual apa. Sini ini juga sebagai tempat wisata ya Bapak ya, Kampung Hijau ini juga. Kalau kada salah itu 2018 diresmikan oleh Pak Wali Kota Ibnu Sina dulu. Jadi diresmikan sebagai tempat wisata, jadi wisata susur sungai itu. Jadi kalau berdirinya, kalau dimulainya Kampung Hijau ini pertama kali dirombak itu tuh tahun 2016. Jadi rumah di pinggir sungai ini direhab semua dengan diberi warna cat hijau, jadilah namanya Kampung Hijau. Cuman kalau di Belanda lain lagi itu. Di Belanda itu Kampung Hijau, Kampung Jorok. Berarti bagus banget lah Pak manfaatnya, nggak bisa mata pencarian warga di sini juga lah. Iya, memang dulu lah sebelum COVID melanda Kota Madia ini, dulunya memang ramai. Jadi sekitar 2018 sampai COVID itu, nah itu ramai. Jadi kami di sini menyambut mereka itu dengan bermacam-macam kuliner, seperti kue khas Banjar, makanan, ketupat, batumis, apa segala macam itu ramai dulu. Kemudian setelah COVID sampai sekarang menurun. Karena apa? Karena kelotok dari 0 km itu kada mau lagi singgah. Lewat aja. Untuk sekarang ini sudah kami usahakan dari berbagai instansi terkait, dari peguyuban kelotoknya, cuman kayaknya belum bisa lah gitu. Alasannya macam-macam lah, cuman ya kami maklumi aja bahwa mungkin mereka itu mengejar target kan pulang pergi, jadi kada mau lagi sehingga. Padahal jika dari bisa sampai di sini lah Pak stoknya, mungkin bisa aja dari warga juga menjadi mata pencarian. Memang dulu kayak itu dulu. Jadi kan di sini nih dari 0 km itu kan singgah di sini. Terus kami yang menyambutnya dengan bermacam-macam itu, jualan-jualan apa macam-macam itu. Jadi kan itu menambah ekonomi rakyat. Kira-kira nih Pak, untuk selama ini kan Kampung Hijau ini sudah berdiri, kira-kira apa sih permasalahannya, entah itu terkait rumah-rumahnya kah atau sungai itu, menurut kalian bagaimana Pak? Maksudnya apa tuh? Permasalahannya misalnya kayak sampahnya masih banyak yang buang sampah sembarangan atau bagaimana gitu Pak? Kalau masalah permasalahan di Kampung Hijau ini sebenarnya bukan Kampung Hijau aja. Jadi kalau kita telusur beberapa Pokdarwis itu permasalahannya sama. Apa permasalahannya? Jadi kami kada kawa membangun yang misalkan ini kada kawa lagi. Jadi sedikit-sedikit kada kawa umpama keseluruhan dari RT 1 sampai RT 6 masih belum bisa karena dananya masih belum ada gitu. Jadi kalau masalah sampah, kalau kami di sini sampah memang tertib aja. Jadi dibuang ke tempat sampah. Jadi ada yang ngambil gitu. Nah, jadi kalau sampah-sampah yang ada ini kan kiriman. Kiriman.
sungai. yang dari sana. Mungkin ada nggak Pak kayak Bu Hanpian cara pemanfaatan sampahnya mungkin kayak apa ya, daur ulang Kak atau apa begitu jadi kerajinan? Ada di sini kerajinan bekas sampah ada. Jadi dibikin kayak tempat kayak tas, kayak tikar, apa nih, wijay, apa itu ada. Ada itu di belakang langgar tuh. Jadi itu salah satu cara penanggulangan sampah di sini. Nah, dan bisa mungkin diolah kompos, kayak ilung gitu. Nah, ilung itu kan bisa diolah kompos. Kira-kira apa harapan Pian ke depannya untuk Kampung Hijau Muslim ini Pak? Ya, jelasnya itu memang ya itu tadi. Dukungan Memang, pemerintah ya Pak? dukungan. Memang sebenarnya untuk selama ini kayaknya dukungan pemerintah itu kurang. Kan setelah dibikin, apalagi misalnya mohon maaf ya, kayak kalau rasa ada kontribusinya. Cuman beliau itu menghendakinya tuh mungkin ini apa-apa itu kan bukan dari Pokdarwis, mungkin dari kelurahan. Bukan di bawah kelurahan sebenarnya. Kami Pokdarwis ini di bawah dinas pariwisata. Nah itu cuman kebetulan andaknya di kelurahan Sungai Biru gitu. Ini kayak ada baik aja Pang gitu lah istilahnya gitu. Jadi istilahnya tuh kayak apa yolah kami ini hendak misalkan di kelurahan apa segala macam. Bukan ini kan kami kan lapornya ke dinas pariwisata. Kayak Bu Wani kami hari ini lah misalkan. Sebenarnya tahu buku tamunya di mana kah? Itu aja. Jadi aku minta diisi di buku tamu gitu. Jadi karena kan ada laporan dari fakultas ini sekian orang, keperluannya ini gitu. Laporan itu kan ke dinas pariwisata gitu. Iya. Dan pemodalannya ya Pak. Supaya dari pemerintah pun bisa melihat. Iya, itu makanya itu maksud kami itu kan kayak itu gitu. Nah, jadi adalah perkembangan. Sedangkan kami kan sudah berusaha gitu sedemikian mungkin kayak bukan kami itu menghendaki bukan hanya cat yang hijau, tapi kan tanaman kan di sana tuh memang sudah kami usahakan di dermaga itu bisa lagi situ Belum pernah coba. iya yang seberang langgar. Kalau yang kemarin melihat yang tadi apa limbah itu limbah yang dibikin tas segala macam itu ada di belakang. Betakon di yang rumah berjualan tuh di mana ada orang anyam ini gitu. Kalau ikan mana di situ. Dan di Kampung Hijau ini istilahnya UMKM banyak. Salah satunya kerupuk. Iya, ini lu lihat kerupuk ini sudah terkenal di mana-mana. Ini juga nih ada sertifikatnya. Kebetulan di sini ini apa? Sekretariat. Mungkin kami cukupkan aja pertanyaan sampai sini Pak. Makasih banyak Banar atas ilmu yang Pian berikan tentang Kampung Hijau ini. Semoga kedepannya Kampung Hijau ini bisa makin berkembang juga. Dan dilihat juga masyarakat di luar sana. Jadi teman-teman, ini adalah beberapa UMKM yang ada di Kampung Hijau. Salah satunya adalah kerupuk udang. Masyarakat yang memancing di sekitaran sungai kemudian mengolah udang dari hasil tangkapannya menjadi kerupuk udang yang hingga saat ini sangat terkenal di Banjarmasin. Jalan-jalan ke Kampung Hijau, jangan lupa beli oleh-olehnya kerupuk udang Tarungan Mama Dipa. Jangan lupa dibeli. Selain itu, ada juga kerajinan tangan berbahan dasar sampah plastik yang diolah oleh masyarakat menjadi tas belanja dan lain-lain yang kemudian akan dijual. Kampung Hijau jangan lupa beli kerajinan Nini Rama. Jangan lupa dibeli. Jadi teman-teman, manfaat lahan basah yang bisa kita ketahui salah satunya adalah sebagai sumber mata pencarian dan sumber air bersih. Nah teman-teman, di Kampung Hijau ini sumber mata pencariannya dibikin adalah salah satunya saat memancing mendapatkan udang lalu dibuat menjadi kerupuk udang yang nantinya akan dijual belikan. Lalu ada juga tanaman eceng gondok yang nantinya akan dibikin menjadi kerajinan tangan. Dengan hasil observasi kami ke Kampung Hijau sebagai salah satu wilayah lahan basah, kami menemukan bahwasannya Kampung Hijau sendiri sering mendapatkan kiriman berupa sampah dari wilayah lain melalui arus sungai, sehingga terjadi penumpukan sampah pada wilayah dermaga Kampung Hijau.
Meskipun demikian, masyarakat Kampung Hijau berhasil menemukan solusi dari permasalahan itu dengan mendaur ulang sampah-sampah tersebut menjadi suatu kerajinan yang dapat diperjualbelikan. Perda nomor 9 tahun 2014 tentang ruang terbuka hijau Kota Banjarmasin mengatur terkait dengan regulasi pemberdayaan masyarakat Kampung Hijau. Dalam perda ini mengatur terkait dengan tujuan, fungsi, dan manfaat RTH, jenis dan penataan RTH, peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH, serta ketentuan pidana dan sanksi bagi pelanggar. Pun juga perda ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan menyediakan area hijau untuk masyarakat.